Halo, kami dari kelompok 8 akan mengajak kalian yang menonton keseruan yang ada di acara PKN 2023. Apa sih itu PKN? PKN adalah Pekan Kebudayaan Nasional, yang dimana akan banyak alat-alat yang berasal dari berbagai macam daerah dan asli diciptakan di daerah tersebut. Dan PKN 2023 kali ini ada di Galeri Nasional. Seru banget kan pasti? Gimana keseruannya? Langsung aja. Gas! Sekarang kita ada di Galeri Nasional Indonesia Kesempatan di Jakarta. di dalam untuk mengenai membahas bagaimana apa saja yang ada di dalam Galeri Nasional. dan ada apa aja di dalamnya. Kita lihat. Oke, di sini kita bakal mengenalkan budaya di sejarah Museum Nasional Indonesia. Di sini kita bakal lihat apa yang kita rasakan dalam budaya itu. Ayo, let's go. Jadi ini tuh adalah pembagian harta waris dari perempuan dari garis ibu ke anak perempuan. Namanya itu sakotinggi. Sakotinggi itu adalah harta waris yang tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadai saat kepepet saja. Nah, sedangkan kalau laki-laki dapat dari mana sih hartanya? Mereka itu dapat dari harta pekerjaan orang tua. Jadi kalau ayah itu sawah atau ladang, berarti harta ayah itu dikasih ke mereka. Misalnya kakak punya teman orang Padang nih, anak cewek. Biasanya kan tiap beberapa tahun ada yang namanya harvesting time, harga pemanenan. Nah itu tuh hasil panennya akan diterima sama mereka sebagai harta warisan dan juga per bulan. Nah, gula merah di Lombok Utara dia masih diproduksi secara tradisional, bisa dilihat di sini. Mereka masih menggunakan tenaga sendiri untuk pembuatannya. Nah ini tuh sebenarnya tuh masih banyak banget mata pencarian yang mereka produksi gitu ya. Salah satunya ada durian, coklat, dan kawan-kawannya. Cuman kalau untuk kali ini dari KPH Mekarsari itu membawa gula merah seperti dan rasanya itu gak semanis gula Jawa biasanya. Bahkan di depan itu ada rasa pahit-pahit baru habis itu langsung aja. Halo, perkenalkan nama saya Rafli Mezarubi. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu, namanya siapa? Elvira Vira, asal dari mana? dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Dijelaskan apa yang ditampilkan seninya? Oke, sebelumnya mungkin aku jelasin dulu dalam ruangan di sini ya. Di Iya. sini korelator laku hidup dengan pakem membaca. Jadi di sini lebih mengarahkan ke seni tari dengan konsep ruang tamu. Di sini kita lihat bahwa banyak banget foto-foto dari seni tari dari budaya-budaya. Ini ada Bali, di sini ada Minang, di sini ada Saman yang berasal dari Aceh. Nah, di sini juga ada artikel-artikel lampau dari tahun 1980-1976 yang menjelaskan mengenai sejarah-sejarah tarian yang dimana tarian klasik hingga tarian kontemporer. Nah, selain dari artikel dan foto-foto, kini juga kita ada beberapa video. Mungkin bisa kesini videonya. Ini video dokumentari yang mengenai ekologi dan teknologi. Nah, teknologi di sini lebih mengarahkan kepada seni tari yang berada di wilayah daerah Bali. Nah, terus di sini ada ekologi mengenai transgender gitu. Jadi dalam dunia seni tari di sini mengajarkan, kan kita tahu ya para penari itu banyak gitu yang laki-laki kan. Jadi banyak juga kayak kenapa sih harus ada transgender dalam penari gitu, mungkin bisa dijelaskan dalam video dokumentaris. Itu soal penari transgender itu maksudnya apa? Kalau ada tarian transgender itu kan seharusnya ada gender dua, cowok sama cewek. Itu maksud arti dari seni transgender apa? Oke, mungkin bisa dialihkan dengan sejarah dulu sebelumnya ya. Yang saya tahu mengenai penari, memang dulu dominan itu penari laki-laki. Yeah. Yang kita ketahui kayak misalnya Saman deh. Saman kan orang mungkin taunya dari eskul sekolah dari perempuan ya. Tapi ternyata Saman itu memang awalnya itu penari laki-laki yang dimana memiliki power yang lebih gitu. Nah, maka dari itu banyak orang yang berasumsi bahwa penari laki-laki ini bertransgender nih menjadi wanita gitu. Dan ada juga misalnya contoh tarian dari Aceh
yang wanita itu namanya Ratu Jaro. Nah itu kan suatu beda kan, ada Saman ada Ratu Jaro, dan yang penarinya pun juga beda. Panggil aku perempuan kilau, hantu berkepala keji membunuh. Halo, saya di sini Agung, ingin nanyain ini apa aja sih Kak yang di sini? Ini namanya ruangannya Akal-Akalan Timur. Jadi Akal-Akalan Timur itu merupakan hasil residensi teman-teman seniman di 3 kota di pesisir timur Indonesia, yaitu di Ternate, Sorong, dan Ambon. Kenapa namanya Akal-Akalan Timur? Karena ini merupakan ide kreatifnya warga-warga di Indonesia Timur untuk survive dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, yang ditampilkan di sini, ini kan seperti seolah-olah menampilkan makanan ya. Padahal sebenarnya yang ditampilkan bukan makanannya aja, tapi alat-alat penunjang makanannya. Jadi seperti ini dari derigen minyak, tapi jadikan penyendok untuk keripik singkong ini. Ini karena ketidaktersediaan sendok, jadinya makanya ini apa gimana? Enggak, sebenarnya sih mereka pakai alat biasa aja gitu untuk mengadaptasi supaya ini lebih banyak kan. Kalau sendok biasa kan dia kecil kan dapatnya kan. Kalau ini kan dia lebih banyak, bisa langsung masukin ke plastik gitu. Ini disorong ditemukannya. Sorong ya. Dan ada lagi? Yang di belakang ini namanya mesin pemotong rumput. Jadi dibikin dari pipa paralon. Ininya dari senderan kipas angin. Itu ada bor, ada dari rice cooker juga, dan ini bisa dinyalain. Jadi kayak gini. Oh gitu. Nah ini buat mesin pemotong rumputnya. Masih mau coba? Boleh. Boleh. Hati-hati ya, tapi agak diangkat. Oke, siap. Nah ini tinggal tekan. Iya, tinggal tekan aja, agak diangkat tapi biar nggak kena lantai. Nah, iya. Jadi ini mesin pemotong rumput di Sorong. Nah itu yang aslinya di situ. Iya, ditemukan di rumah warga di Sorong. Jadi emang dari Sorong daerahnya. Betul. Ya? Aduh, nih Kak. Kayak maaf. Ya. Dari Ternate, tapi gorengannya kita gorengan biasa aja. Tapi yang menarik itu sebenarnya tempat penyaring minyaknya dibuat dari kipas angin. Apa namanya, tutupan kipas angin gitu. Jadi kayak memanfaatkan barang-barang yang tidak dipakai terus digunain lagi gitu Gunakan ya? lagi, betul. Jadi kayak daur ulang, karena tema PKN tahun ini itu juga merawat bumi, merawat kebudayaan, dan menjadi berguna lagi gitu. Dan ini, yang ini Kak, saya mau tahu. Ya. Yang ini bumbu kacang biasa sebenarnya, yang biasa buat ketoprak atau gado-gado. Kalau ini bumbu kacang biasa, bumbu gado-gado atau ketoprak yang biasa kita makan. Tapi menariknya dia pakai sama kayak gini. Tadi dia pakai derigen minyak untuk jadi sendoknya, gitu. Jadi dia memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk menjadi fungsi yang baru. Menarik juga ya. Dan ini Kak, boleh kan nanya semua? Boleh ya? Boleh. Ini nih. Kalau ini menarik karena ini tuh merupakan di Ternate. Jadi ada seorang pedagang beras, dia makan mie ayam langsung dari gayung. Jadi makannya kayak gini aja, langsung dari gayung. Nah sebenarnya gayungnya ini dipakainya buat dia jualan beras gitu. Tapi karena dia gak ada mangkok, jadi dia pakai ini. Makanya ini disebutnya akal-akalan timur. Jadi akal-akalannya warga buat memanfaatkan barang di sekitar kehidupannya gitu. Jadi akal-akalan tuh kayak ya apa istilahnya, nggak pohon akar pun jadi ya gitu. Oh iya. Gak ada rotan, gak ada rotan. Ya, kita paling unik nih mana ya? Ini kenapa kok ada termos? Ini Sebenarnya, jadi ini ditemukan di rumah makan Padang di Sorong. Jadi yang menarik itu adalah mereka bikin untuk nyetak nasinya pakai ini nih. Jadi kalau kita biasanya kan cuma mangkoknya doang atau batok kelapanya doang. Nah kalau dia ada gagangnya, gitu. Ini sebenarnya simulasi anggap dari termos nasinya. iya. Oh, jadi ini tuh ke gagang centongnya. Gagang centongnya. Oh, iya. Lumayan sih. Ini nih Kak, terakhir Kak. Saya penasaran nih. Ini tempat duduk. Tempat duduk biasa dari boleh duduk, maksudnya kalau mau duduk sih saya pegang. Oh, gitu. Nah, duduk bisa hati-hati tapi Hati-hati. hati-hati karena dia agak goyang-goyang karena papernya. Iya. Sebenarnya tambahin sofa. Oh gitu. Jadi emang bener akal-akalan gitu ya. Iya betul. Kayak melestarikan yang tidak terpakai gitu lah kayak. Iya betul sekali. Oh ya udah Kak. Terima kasih Kak ya. Udah menjelaskan. Selamat ya. Iya, siap. Wah, seru banget kan? Selain banyak alat-alat yang unik, di sini juga ditambah serunya lagi. Kalian bisa bermain permainan yang ada di sini. Kayak catur, kartu pertanian. Seru lah pokoknya.
Dan selain banyak hal-hal yang unik, kurang rasanya kalau kita tidak menanyakan gimana respon pengunjung yang ada di sini ya. Ayo kita tanyakan. Saya Tari, saya Alvina, saya Fiona. Kami datang ke pameran itu karena jadi salah satu peserta di PKN juga, dan ini lagi ngajak teman-teman yang di Jakarta juga untuk ikut datang lihat pameran ini. Kakak dari peserta dari PKN mana? Dari Bakudapan, sama kolaborasi sama Bakudapan dan Simposio Institute di Larantuka. Oh, dari Flores ke sini untuk ikut pameran ini jadi peserta. Iya Kak. Di sini Jakarta. oh, di sini pesertanya bikin buku tadi atau Iya, kami betul. boleh dikasih tahu Kak? Oh, iya. Ini buku yang kami buat kolaborasi sama teman-teman di Bakudapan dan Simposio Institute buat sains sama hasil jadi residensi. Di sini juga ada Kak Kevin yang berasal dari Jakarta. Gimana ya pendapat dia? Halo ya, di sini saya akan mewawancarai si kakaknya. Kakaknya namanya siapa? Kevin. Kevin. Iya. Dari mana Kak Kevin? Dari Jakarta sih. Jakarta mana? Jakarta Barat di Grogol. Oh, Grogol. Tahu ada apa Galeri Indonesia ini ada pegelaran kayak gini? Taunya dari mana? Kalau pamerannya sih baru tahu ada yang event ini ya. Kalau sebelumnya emang tahu suka ada pameran di sini. Cuma kalau yang untuk event ini nggak tahu nih. Baru pas sampai sini juga baru tahu di sini gitu. Dan taunya pun dari temen atau emang di search di sosial media? Tadi sih lihat di Instagram ya ada event ini ya, pameran apa ini? Pameran. Iya itu. Ya, pameran ini Galeri Indonesia. Dan tujuannya buat apa? Menghibur diri aja atau apa? Lagi libur sih ya, pengen main-main aja biar nggak apa sih namanya libur ya gitu kan, biar ada kegiatan aja lah. Dan sendirian aja? Sama teman ada di sana. Temennya pergi. Gak mau dia, takut ya. Terima kasih ya Kak Kevin ya. Iya sama-sama. Dan ini keseruan di sini gitu. Dari Museum Nasional Indonesia Jakarta, Galeri Nasional. Paling cukup sampai sini aja. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Dan sebenarnya masih ada satu lagi, cuma dia ada urusan berhalangan. Oh, bisa datang tadi dia, cuma ada urusan. Dan sekian, Bye bye. Banyak sekali kan dan seru-seru banget. Dari sini aku bisa mengambil pelajaran bahwa banyak sekali alat-alat dan makanan-makanan yang tidak kita ketahui dari berbagai macam daerah serta budaya yang ada. Sehingga aku yang melihatnya pun kagum gitu, serta takjub akan hal yang telah dibuat untuk melestarikan benda yang tidak dipakai, memperkenalkan suku, dan masih banyak lagi. Seru dah pokoknya. Walaupun dengan capeknya perjalanan ya, cuma itu terbayarkanlah ketika kita sampai dan melihat betapa keren-kerennya kebudayaan yang ada di Indonesia ini melalui Galeri Nasional ini. Aku rasa cukup ya, semoga kita bisa menambah pelajaran serta pengetahuan yang kita dapat dari video ini. Saya Agung, serta mewakilkan teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Oh